Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM telah memanggil tim digital forensik dan cyber Polri terkait pemeriksaan kasus kematian Brigadir Joshua. Komnas HAM telah diperlihatkan 20 video CCTV. Lalu, akankah forensik jejak digital membuat kasus kematian Brigadir Joshua semakin terang benderang? Puluhan CCTV menunjukkan berbagai lokasi keberadaan Brigadir Joshua, Irjen Pol Verdi Sambo dan istri, mulai dari perjalanan dari Magelang hingga memasuki rumah di Duren 3 serta lokasi tes PCR. Itu bukan hanya melihat jumlah yang diperiksa, tetapi melihat analogi atau hubungan antara satu CCTV dengan CCTV yang lainnya. Kemudian mengembangkan analogi tersebut untuk mengetahui kronologinya, akhirnya apa yang bisa terbentuk, bukan dari cerita orang, tetapi dari bukti yang dilihat CCTV. Nah, jadi biasanya orang yang salah tuh maaf yang biasa meriksa salah, dengerin kata pernyataan seseorang, dengerin kata saksi kayak gini-gini, kemudian mereka memeriksa data di CCTV-nya. Ya, apakah sesuai seperti itu? Harusnya nggak boleh. Harusnya cukup hanya tanpa mendengarkan dari pernyataan siapapun yang memeriksa ini independen untuk melihat dari CCTV yang ada apa yang bisa dibentuk, ya cerita apa yang bisa akan keluar, yang bisa diulas. Dengan demikian nanti kemudian dihubungkan. Kalau mendengar dari saksi-saksi dulu dan dari pernyataan berbagai pihak, otomatis orang yang menganalisa akhirnya akan terpengaruh dan mencari bukti CCTV yang hanya sesuai dengan apa yang diceritakan. Itu yang salah. Apakah rekaman itu real atau tidak? Saya berkali-kali mengutarakan seorang saksi ahli seringkali, bukan terkadang, seringkali hanya disodorkan suatu media rekodnya itu hanya terbatas. Misalnya hanya 5 menit, gitu ya, dalam satu kejadian 5 menit. Sehari ada 24 jam, persisanya kemana? Masa cuma 5 menit yang kita review? Harusnya yang direview tetap yang 24 jam. Nanti tinggal dilihat apakah sebenarnya 24 jam ini ya real atau tidak, sehingga yang 5 menit ini bisa kita bertanggungjawabkan. Tetapi kalau dapatnya aja sudah terbatas, kan saksi ahli juga nggak bisa memaksa untuk meminta yang lebih lengkap. Contoh begitu. Nah, semakin banyak referensi seharusnya lebih baik. Yang lucu, dari 27 CCTV ini saya nggak pernah dengar bahwa sebetulnya diambil juga dari tetangga-tetangganya si jenderal tersebut. Padahal yang namanya ini kompleks besar, itu pasti semua perjalanan dari gerbang masuk ke kompleks sampai ke rumahnya, itu banyak juga rumah-rumah jenderal yang pasti juga kemudian ada kamera-kamera yang merekam perjalanan. Dari situ bisa diminta untuk kemudian sebagai bukti penguat gitu loh. Ya sehingga hal-hal yang sifatnya untuk merekayasa itu semakin bisa diminimalisir. Gitu. Kenapa saya bilang bisa minimalisir? Hanya tinggal mengandalkan date timestamp, kemudian suatu analogi dari gambar yang terfiltrakan, bukan terceritakan, dia tercitra aja gitu secara visual, maka orang bisa terpengaruh kemudian menganggap bahwa oh yang kejadiannya seperti A, walaupun kejadiannya sebetulnya B. Apa sebenarnya yang terjadi dengan CCTV yang tadinya hilang? Dan berkepentingan itu dalam pengertian untuk memojokkan Sambo atau untuk membela Sambo, lalu melibatkan yang lain, jadi melebar kemana-mana. Nah, sehingga orang adu cepat masalah informasi, satu orang atau satu pihak punya informasi sepotong, langsung membuat statement. Nah, itu termasuk polisi, belum seluruh proses dilakukan selesai, sudah harus menyampaikan ke ruang publik gitu. Ya akibatnya yang seperti ini, besok keluar fakta baru, direvisi lagi, baik dari penyidikan resmi maupun dari orang-orang yang berspekulasi. Oh ternyata ada rombongan yang datang, ada CCTV-nya. Besok nanti ada lagi fakta yang lain lagi, berubah lagi gitu. Penyidik itu melakukan penyidikan dengan presumption of guilty. Jadi tidak ada di penyidikan itu presumption of innocence. Kalau pengadilan secara keseluruhan, prinsipnya presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Nah, praduga tidak bersalah. Nah, kalau penyidik dan termasuk jaksa itu harus melakukan praduga bersalah.
supaya ada tuntunan terhadap tersangka dan calon tersangka. Lalu, akankah forensik jejak digital membuat kasus kematian Brigadir J semakin terang benderang? Di dalam kepolisian sendiri ya, itu ada semacam kultur ya. Dia menutupi kerahasiaan ya. Boleh menembak ya, meskipun dilindungi hukum, menjaga kerahasiaan. Dan setia kawan. Ini ada, setia kawan itu dibagi-bagi lagi. Agak jadi pertanyaan juga ya. Karena nampaknya polisi yang menangani itu tidak profesional ya, karena kejadiannya di dalam tubuh polisi, pelakunya polisi ya, lalu yang diduga terlibat polisi. Masa 3 hari baru dilemparkan ke publik. Nah, yang terjadi adalah trial by public seperti yang dikatakan Prof. Kiki tadi. Apakah kalau nanti tidak terbukti bahwa sebab penyebabnya disebutkan ada pelecehan seksual, apakah pelaku yang sampai sekarang tidak tahu siapa ya, malah dikatakan sebagai terorganisasi ya, ada sindikatnya apa semacam itu, bukan dilakukan satu orang. Apakah tidak ada hal yang lain sehingga si terbunuh tadi ya, Brigadir J, dia mengetahui sesuatu ya pada bosnya atau siapapun yang ini tentang yang awas kamu kalau tidak tutup mulut saya habisi. Kompolnas saat ini masih menunggu tahap selanjutnya, yaitu paparan puslapor. Teman-teman dari dokter forensik secara lengkap sudah kami terima. Tahap berikutnya kami akan menerima paparan dari puslapor. Di dalamnya nanti akan ikut barang-barang yang tadi sudah disebut. Jadi nanti kami baru bisa menjawab setelah kami menerima paparannya. Jadi kami tidak bisa berspekulasi yang diterima Komnas HAM itu apa dan sebagainya. Tetapi pengalaman saya sebagai penyidik, CCTV itu bisa kita cari, kita runut dalam satu rute perjalanan orang, baik dalam rangka kami ingin mengecek alibinya, dan biasanya kalau diperiksa suka bohong. Tetapi dengan ada bukti CCTV, rekamannya, dia ada di mana, jam berapa, dan sebagainya, maka kami bisa mematahkan kebohongan yang bersangkutan. Kemudian apa yang dilakukan di tempat itu yang terekam di CCTV juga akan memperkuat ketika kami melakukan pemeriksaan. Tim TV One mengabarkan.